Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Romdani, mahasiswa program pendidikan profesi guru periode 1 tahun 2021. Nomor peserta 201502994578. NIM 2015801. Pada hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021 akan melakukan pembelajaran di kelas 4 dengan tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, muatan terpadu bahasa Indonesia dan IPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sambil ngecek kehadiran, sambil ngecek mic juga ya. Coba yang pertama Jelita. Hadir? Hadir. Putri. Hadir. Farah. Farah mana Farah? Hadir ya. Mela. Terus Akbar. Terima kasih yang sudah hadir hari ini ya. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu dipimpin oleh Jelita. Silakan pimpin Jelita. Mulai. Selesai ya. Nah, akhir-akhir ini seperti biasa, Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan 5M ya. Apa itu 5M? Memakai masker, terus menjaga jarak, terus menjauhi kerumunan, terus apa lagi? Membatasi mobilitas atau mengurangi mobilitas, terus mencuci tangan. Iya ya. Jangan lupa kalau mau bepergian selalu menerapkan 5M. Dan sebelum masuk ke pembelajaran, kita nyanyi lagu wajib Garuda Pancasila. Silakan nyanyi bareng-bareng ya.
Udah ya. Terima kasih ya. Ya, masih ingat tidak pembelajaran yang kemarin? Kemarin sudah tampil belum? Sudah? Bapak. Sudah. Ini pembelajaran minggu kemarin yang tentang apa? Tentang ada yang masih ingat tentang apa? Tentang gaya otot, betul. Siapa yang jawab? Ya, tentang gaya otot. Nah, di sini ada gambar apa ini? Kerbau sedang apa? Sedang membajak sawah ya. Nah, ini gaya otot kerbau sedang membajak sawah. Kerbau sedang menarik bajak ya. Betul. Ini juga ada gambar petani ya. Petani termasuk mata pencarian bukan? Termasuk bukan? Iya ya. Nah, oleh karena itu kita akan belajar tentang jenis-jenis mata pencarian berdasarkan daerah tempat tinggal ya. Nah, ini tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 3. Nah, hari ini akan belajar tentang tokoh-tokoh yang terdapat pada teks cerpen, dan yang kedua, mata pencarian berdasarkan tempat tinggal sebagai kegiatan ekonomi ya. Nah, di sini ada 4 gambar. Sebelum masuk ke 4 gambar ini, nanti Bapak akan bagi kelompok ya. Bagi 2 kelompok. Kelompok pertama itu ada Jelita, Mela, dan Ratna ya. Kelompok kedua itu Putri, Akbar, dan Farah ya. Masuk lagi. Nah, tugas dari kelompok pertama itu akan menuliskan pekerjaan yang ada pada gambar 1 dan gambar 2 ya. Itu tugas kelompok pertama. Ingat, 1 dan 2 menuliskan pekerjaannya apa saja. Nah, untuk kelompok 2 nanti menuliskan pekerjaan apa saja yang ada di nomor 3 dan nomor 4. Nah, waktunya masing-masing 2 menit ya. Oke, nanti bergiliran diskusinya, silakan. Yang pertama diskusi kelompok 1 menuliskan gambar nomor 1 dan gambar nomor 2 pantai dan dataran tinggi. Silakan diskusi kelompok 1. Waktu 2 menit mulai dari sekarang. Jelita, Mela, dan Ratna, silakan. Ini tambah. Ini jarang. Ditulis jawabannya ya. Ya. Silakan diskusi. Pantai sudah? Ya. Dataran tinggi sudah belum? Belum. So, silakan diskusi dataran tinggi. Kebun teh. Pegunungan, dataran tinggi, petani, Kebun teh. petani sayur, peternak, Dagang. Ya, silakan tulis. misalnya kebunan misalnya teh dan kopi, misalnya teh dan kopi.
Sudah kelompok 1? Nah, Nah, sekarang giliran kelompok 2, silahkan diskusi. Tuliskan nama pekerjaan yang ada pada gambar 3 dan gambar 4. Silakan untuk Putri, Akbar, dan Farah. Kota dulu, kota. pedagang. Jual Silakan Akbar, Putri, dan Farah. pegawai bank, Nah, tulis. karyawan, Tulis. buruh pabrik, pedagang, pedagang, bank, ya, terus Hmm. musik dan Terus dataran rendah. Sudah dataran rendah. Silakan dataran rendah. petani, Tulis. petani, pedagang, peternak, Hmm. buruh. Ya, sudah. Kelompok 2 sudah diskusinya. Udah. Nah, sekarang giliran kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Yang pertama, pantai. Ya. Pantai. Nelayan, Pekerjaannya nelayan. Terus petani tambak, petani tambak. tambak, dagang, Hmm. dagang, Iya. kerja perkebunan misalnya Pak. Sudah. Udah. Yang kedua, pegunungan atau dataran tinggi. Keluaran tinggi, petani sayur, Betul. peternak, dagang, Betul. Terus. kerja, perkebunan misalnya teh dan kopi. Nah, betul ya. Mata pencarian yang pertama pantai itu nelayan, petani tambak, pedagang ikan, dan petani garam. Betul. Yang kedua, dataran tinggi, petani sayur, peternak, pedagang, pekerja perkebunan seperti teh dan perkebunan misalnya teh, betul. dan kopi. Ya, bagus ya kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2. Silahkan bacakan hasilnya. Pegawai bank, Kota dulu, kota. pegawai bank, Kota pegawai bank ya. karyawan, Karyawan, terus pabrik, guru pabrik, betul. Terus pedagang, pedagang boleh. Dan supir, iya. Terus yang kedua, dataran rendah. Petani, terus pedagang, pedagang, peternak, dan buruh. Betul ya. Nah, yang ketiga tadi kota itu ada pegawai bank, karyawan, buruh pabrik, dan pedagang dan sopir ya. Terus yang keempat tadi dataran rendah, petani, pedagang, peternak, dan buruh. Buruh pabrik juga ada ya. Nah, itu terima kasih untuk kelompok 2, bagus sekali ya. Nah, sekarang kita akan lihat video pembelajaran tentang mata pencarian ya. Nah, kalian simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal masyarakat. Terdapat berbagai macam tempat tinggal masyarakat di Indonesia, misalnya dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Setiap tempat tinggal memiliki sumber daya alam dan kondisi yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda.
Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama, pantai. Ciri-ciri dari pantai adalah dataran rendah yang berbatasan dengan laut dan daratannya ditutupi pasir. Jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai adalah nelayan, petani tambak, petani garam, dan pedagang ikan. Contoh daerah pantai yang ada di Indonesia adalah Pangandaran dan Pelabuhan Ratu. Yang kedua, dataran tinggi. Ciri-ciri dari dataran tinggi adalah memiliki suhu yang sejuk, pemandangan indah, dan tanah yang subur. Jenis pekerjaan yang ada pada dataran tinggi adalah petani sayur, peternak, dan pekerja perkebunan. Contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia itu Dieng dan Ijen. Yang ketiga, kota atau perkotaan. Ciri-ciri dari perkotaan adalah terdapat banyak gedung perkantoran, mal, dan pertokoan. Jenis pekerjaan yang ada di perkotaan, salah satunya adalah karyawan, buruh pabrik, pedagang, dan sopir. Contoh daerah perkotaan yang ada di Indonesia, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dan yang terakhir, dataran rendah. Ciri-ciri dari dataran rendah adanya tanahnya landai dan subur. Jenis pekerjaan yang ada pada dataran rendah, petani, pedagang, peternak, dan buruh. Contoh dataran rendah yang ada di Indonesia, Karawang dan Indramayu. Terima kasih, demikianlah materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah ya. Itu tadi tentang materi tentang mata pencarian berdasarkan tempat tinggal ya. Sama seperti yang tadi kalian diskusikan, ada di daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan perkotaan. Di video ya, lingkungan itu mempengaruhi mata pencarian penduduk di suatu daerah ya. Seperti yang pertama, penduduk di daerah pantai bermata pencarian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, ya, petani garam, dan perajin. Nah, terus yang kedua, penduduk daerah dataran rendah mata pencariannya buruh, petani, pedagang, dan peternak. Terus yang ketiga tadi, penduduk di daerah dataran tinggi mata pencariannya petani, ternak, pedagang, ya pekerja perkebunan, terus tadi yang di kota itu kebanyakan pekerja jasa seperti pegawai bank, sopir, ya pengacara, karyawan juga ada, buruh pabrik juga ada ya. Diingat ya. Paham kan? Nah, ya. Lingkungan jadi lingkungan itu sangat berpengaruh tidak terhadap mata pencarian? Sangat berpengaruh tidak? Ya. Iya, berpengaruh ya. Berbeda kan? Ya. Pekerjaan yang ada di daerah pantai dengan dataran rendah sama tidak? Berbeda ya. Iya. Nah, kita akan beralih ke cerpen, temanya tentang pekerjaan orang tuaku. Di sini kalian akan menganalisis atau menuliskan tokoh-tokoh ya yang ada pada cerpen ini ya. Terus kalian juga akan menganalisis isi dari cerpen ini ya. Silakan masih berkelompok boleh. Oke, cerpen yang pertama dibacakan oleh paragraf yang pertama dibacakan oleh Mela. Silakan Mela. Hai, namaku Lia, umurku 10 tahun. Aku adalah anak pertama. Aku juga memiliki adik laki-laki satu namanya Afif. Pada suatu hari di sekolah aku mendapat tugas menulis tentang macam-macam profesi. Sepulang sekolah, aku pergi ke rumah temanku yang namanya Nina. Aku menulis semua nama pekerjaan dan
Dan apa yang dikerjakan aku dan Nina menulis banyak sekali macam-macam pekerjaan. Dan Ya, terima kasih Mela ya. Terus yang kedua dibacakan oleh Ratna. Waktu pun terus berjalan, aku Ya. pulang ke rumah setelah selesai mengerjakan. Di rumah aku bermain dengan Pak E. Setelah bermain, aku menyiapkan pelajaran untuk besok, lalu tidur keesokan harinya. Di sekolah pelajaran pertama dimulai. Guru yang mengajar adalah Ibu Palupi. Beliau menyuruh semua siswa untuk mengumpulkan tugas yang telah diberikan. Oke, terima kasih Ratna. Terus yang ketiga akan dibacakan oleh Jelita. baiklah, sekarang coba maju satu persatu menceritakan pekerjaan orang tua kalian. Kata Bu Palupi. Temanku maju satu persatu untuk menceritakan tentang pekerjaan orang tuanya masing-masing. Temanku Nina dapat giliran pertama. Dia bercerita, ayahnya adalah dalam menyuling karena tempat tinggal ayahnya dulu dekat dengan pantai dan ayahnya punya daerah di sana. Selanjutnya Budin bercerita, ayahnya adalah seorang petani karena tempat tinggal ayahnya di desa dengan dataran rendah. Ayah ini juga punya kerbau untuk membantu membajak sawahnya. Selanjutnya giliran ini bercerita, ayahnya adalah pekerjaan perkebunan teh karena ayah itu dari daerah yang jauh dan sedikit yaitu pegunungan. Akhirnya pikiran dia pun datang. Dia pun maju, tetapi saat dia hendak berbicara, Ibu Palupi menyelanya. Karena waktunya sudah habis, kita melanjutkan besok, kata Ibu Palupi. Oke, terima kasih Jelita ya. Terus selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Silakan Putri. Aku pun akhirnya kembali ke tempat duduk untuk mengambil bekalku. Nak mengajakku ke kantin, aku membeli es teh dan roti. Aku dan Nenek sedang jajanan bersama sambil ngobrol dengan teman lain. Sepulang sekolah, aku belajar untuk tes mata pelajaran besok. Setelah itu, aku mikir apa yang akan aku ceritakan besok. Keesokan lah, besok harinya di sekolah pelajaran pertama baik anak-anak kita lanjutkan lagi ya, kata Ibu Palupi. Aku pun maju, udah Oke, Pak. terima kasih Putri. Selanjutnya dibaca oleh Akbar. Silakan Akbar. Akbar. Yang mana Pak? Yang ini Bar. Hai teman-teman. Kalau teman-teman, pekerjaan ayahku Ya. adalah dokter. Beliau bertugas di kota. Tugasnya adalah mengobati orang sakit. Ayahku sangat sibuk dan rela berkorban demi waktu keluarga. Akan tetapi aku sangat sayang dengan ayahku. Beliau selalu meluangkan waktunya bersama keluarga walaupun sebentar. Sedangkan ibuku adalah seorang guru. Tugasnya adalah mengajari dan mendidik siswa-siswi. Sekian cerita saya, semua bertepuk tangan. Aku sangat cinta dengan keluargaku dan aku bangga dengan pekerjaan orang tuaku. Sebab orang tuaku bekerja demi keluarga kecilku. Aku juga sangat bangga dengan pekerjaan orang tua teman-temanku. Apapun pekerjaan orang tua teman-teman, aku sangat menghargainya. Oke, terima kasih Akbar ya. Nah, di sini ada pertanyaan, siapa saja tokoh yang ada dalam cerpen tadi? Silakan Dia kelompok 1 dulu, silakan siapa saja tokoh yang ada cerpen tadi? Lia, Lia. Lia, Tuh, terus Lia, kelompok 1 dulu ya, kelompok 1 ya. Ibu Guru Palupi, Palupi dan Ani. Ani. Terus iya. Nah, sekarang giliran kelompok 2. Siapa saja?
Lia, Lia, terus Is, Faiz, Nina, Nina, Guru Palupi, dan Budi Ani, ya betul ya. Tadi tokoh yang ada pada cerpen tadi itu Lia, Faiz, Nina, Ibu Guru Palupi, Budi, dan Ani. Nah, sekarang isinya menceritakan tentang apa cerpen tadi? Kelompok pertama coba lihat. Menceritakan tentang apa? menceritakan tentang pekerjaan orang yang menceritakan pekerjaan Lia, Nah, dan tempat tinggalnya. iya menceritakan tentang pekerjaan ya, orang tua Lia dan macam-macam pekerjaan orang tua teman Lia. Kelompok 2 sama tidak? Kelompok 2 tentang apa? Menceritakan tentang Pekerjaan ya pekerjaan. orang tua Lia, Iya, sama ya pekerjaan orang tua Lia Lia, dan macam-macam pekerjaan orang tua teman Lia berdasarkan tempat temannya. tinggal. Nah, yang ketiga, pekerjaan apa saja yang ada pada cerpen tadi? Kelompok 1 dulu. Seorang tempat tinggalnya dekat dengan pantai. Ya, terus yang kedua. Tempat tinggalnya di dekat dengan pantai. Ya, stop. karena Sekarang Dokter bertugas di kota guru. iya. bertugas di kota guru. Kelompok 2 apa? Pekerjaan apa saja? Guru, Terus dokter, terus dokter, terus apa lagi? Kelompok 2. Nah, yang pertama seorang nelayan karena tempat tinggalnya dekat dengan pantai ya. Terus seorang petani karena tempat tinggalnya di desa atau dataran rendah. Terus pekerja perkebunan teh berasal dari karena Dari daerah pegunungan. betul. Terus dokter bertugas di kota tugas kota. dan guru. Itu pekerjaan yang ada pada cerpen tadi ya. Terus selanjutnya kita masuk ke materi. Siapa yang tahu pengertian tokoh? Tokoh itu apa sih? Tokoh merupakan apa? Siapa yang tahu? Tokoh merupakan yang seorang menggambar dari tunggal dari paket dengan pantai. Iya, betul. Siapa tadi yang jawab? Menjadi tokoh utama dan tokoh dengan Iya, betul. Merah jelita ya. Tokoh merupakan sosok atau karakter yang menggambarkan suatu peristiwa dalam cerita yang diperankan. Dalam cerita fiksi, umumnya tokoh dibagi dua ya. Tokoh utama dan tokoh tambahan. Kita lihat tokoh utama. Nah, tokoh utama itu apa? Tokoh yang memiliki merupakan tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama biasanya paling banyak diceritakan dan sebaiknya berlaku kejadian maupun sosok yang dikenal dalam cerita. ya, terima kasih. Ini siapa ini yang jawab? Mela, terima kasih Mela. Selain tokoh utama juga ada tokoh tambahan. Disebut juga dengan istilah tokoh pembantu ya. Nah, fungsinya membantu tokoh utama ya. Terus secara umum juga tokoh itu dibagi dua, ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis itu apa? tokoh yang memiliki watak Ya, dalam cerita ya, dan protagonis atau tokoh mat ya betul. Tokoh cerita biasanya tokoh protagonis menjadi tokoh utama dalam cerita.
Nah, betul. Tokoh protagonis itu adalah tokoh yang memiliki watak baik ya Tokoh dalam utama dalam cerita. Nah, sebaliknya tokoh antagonis, siapa yang tahu? Tokoh antagonis. Tokoh antagonis merupakan yang guru dalam cerita dalam cerita dia Betul. konflik dan dalam yang dialami oleh tokoh protagonis. Oke, betul Mela ya. Tokoh antagonis itu merupakan tokoh yang memiliki watak buruk dalam cerita, artinya berlawanan dengan tokoh protagonis ya. Biasanya tokoh antagonis merupakan sosok yang menyebabkan timbulnya konflik yang dialami oleh tokoh protagonis. Nah, itu dia pembelajaran hari ini ya. Oke, setelah tadi belajar tentang apa? pekerjaan. Nah, macam-macam atau jenis-jenis pekerjaan ya, berdasarkan tempat tinggal. Yang pertama ada pada di daerah pantai kan, terus kedua daerah dataran tinggi, kota, dan dataran rendah. Betul. Terus yang kedua belajar tentang apa tadi? Tokoh. Pekerjaan orang tua. Ya, tokoh-tokoh yang ada pada cerpen pekerjaan orang tua ya. Iya. Tokohnya ada tadi apa? Tokoh antagonis dan protagonis. Nah, terus tokoh utama dan tokoh tambahan. Ya, sudah paham kan? Ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Sudah paham? Ya, bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Nah, terima kasih yang sudah berpartisipasi hari ini ya, Ratna, Mela, Akbar, Farah, Putri, dan Jelita. Tetap semangat belajar dan selalu menerapkan 5M tadi ya. Nah, seperti biasa setelah Google Meet selesai, nanti kalian akan mengerjakan soal ya, soal lewat WA group, terus dikerjakan lalu kirimkan lagi ke jawabannya ke WA group ya. Ya, terus setelah hari ini belajar tentang mata pencarian berdasarkan tempat tinggal dan tokoh pada teks cerpen, kalian coba amati pekerjaan apa saja yang ada di lingkungan kalian ya, di lingkungan rumah. Bisa pekerjaan orang tua, bisa pekerjaan tetangga ya. Nah, untuk tokoh cerpen kalian bisa baca-baca teks cerita dari buku sumber lain ya, dari majalah ya, dari mana saja ya. Kalian cari-cari, baca-baca. Nah, kita akan bertemu lagi nanti pembelajaran selanjutnya tentang tema 6 ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini silakan dipimpin doa oleh Jelita ya. Boleh Mama, ada dimulai. Ya, terima kasih Jelita. Terima kasih untuk semuanya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.